Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia rela menghadapi tantangan apapun untuk menikahi kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba memfokuskan ke arah menguji sikap keberanian seseorang yang kamu cintai dan cuba melihat seberapa jauhkah akan dia perjuangkan demi bersama dan bernikah dengan dirimu. Okey, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, namun perlu saya terapkan, readingan ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, siapakah orang ini ya yang sanggup menghadapi segala tantangan yang ada demi bersama dan bernikah dengan dirimu? Kita akan cuba lihatkan di sini ya, siapakah orang ini? Siapakah seseorang ini yang berani untuk menghadapi tantangan apapun demi menikahi dirimu? Siapakah dia ini? Speak words of love, kindness. Okey teman-teman, kartu pertama yang hadir memperlihatkan seseorang yang sangat baik hati. Seseorang yang akan memperhatikan ya cara dia berbicara dengan kamu, bagaimanakah cara dia melayan ya orang sekitarnya. Orangnya baik. Orang ini memiliki hati yang sangat baik dan daripada gambar di kartu ini ya, kelihatan dengan begitu jelas seseorang yang sedang merindukan kamu. Nah, kamu lihatkan saja ya, gambar di kartu ini seperti pungguk yang rindukan bulan, sedang bersendirian, orangnya baik hati dan seperti banyak merenung detik ini ya, benar-benar merindukan kamu dan sedang merenungkan ya kondisi hubungan kalian. Kita akan lihat lagi siapakah orangnya ya. Di sini, make the best of every situation, positivity. Seseorang yang mempunyai pemikiran yang cukup baik, pemikiran yang cukup positif. Seseorang yang memandang kepada sesuatu itu ya, walaupun banyak tantangan, perbezaan yang wujud di antara kalian, dia tetap mempunyai mindset yang positif. Dia sangat percaya ya ke depannya nanti, sudah pasti teman-teman, jikalau ada jodohnya nanti, kalian pasti akan bersama. Kita lihat lagi siapakah orangnya ya. Be the love you wish to receive. Seseorang yang sering menebar kebaikan. Nah, seperti saya katakan tadi teman-teman ya, mungkin orang lain tidak berapa menyukai dirinya ya, atas alasan-alasan yang tertentu, kerana saya menarik energi seseorang yang banyak mendiamkan dirinya. Dia orangnya cukup reserve, sukakan privacy dan ada kalanya ya memilih dengan siapa dia ingin berteman. Nah, walaupun perilaku si dia ini seperti ini, orangnya baik, tidak banyak bercakap, tetapi orangnya sering menebarkan kebaikan. Orang yang baik hati teman-teman ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Di sini ada kartu fun. It's time to be adventurous and play. Saya menangkap seseorang yang cukup nyaman dengan kamu. Mungkin ya orang ini pernah bercuti ataupun berlibur bersama dengan kamu, banyak menghabiskan waktu bersama atau sering keluar jalan-jalan dengan kamu. Nah, sama ada kalian tidak pernah bertemu ataupun sedikit pertemuan, saya merasakan orang ini yang merasakan begitu terhibur, having lots of fun. Mungkin sering bercanda dengan kamu ya, dan dia seorang yang merasakan begitu nyaman ketika dia berada dengan kamu, dapat mengungkapkan apa saja yang terbuku di hatinya dan always having fun with you. Helpful. Helping others is helping yourself. Nah, orang ini teman-teman, dia bukan saja seorang yang baik ya, tetapi dia juga orang yang banyak membantu orang sekitarnya. Nah, energi ini pelik sekali ya. Orang ini sering membantu orang sekitarnya, tetapi ketika dia memerlukan bantuan, tidak banyak yang akan menghulurkan bantuan itu. Tetapi dia sering membantu ya, membantu rakan-rakannya, membantu kamu, membantu siapa saja yang memerlukan bantuannya. Orang ini ringan tangan dan orang yang hatinya baik. Nah, perilaku yang seperti ini teman-teman ya, ramai yang akan start to take things for granted. Seperti ketika dia membantu orang lain teman-teman, dia tidak pernah mengharapkan timbal balik daripada seseorang itu. Tetapi ketika dia memerlukan bantuan orang, sepertinya agak sukar ya untuk mendapatkan bantuan daripada orang sekitarnya. Daripada gambar di kartu-kartu ini, saya melihat dengan jelas dari simbol-simbolnya, banyak perubahan yang sedang terjadi ya di energi hubungan kalian. Banyak yang memasrahkan hubungan ini ke tangan Tuhan. Ada perubahan energi. Saya menarik lebih energi perubahan ini daripada pihak kamu.
Nah, teman-teman, kamu terbalikkan saja jikalau kamu merasakan energi ini terbalik. Saya menangkap ada beberapa yang sedang memasrahkan, ada beberapa yang sedang seperti berubah ya, sama ada ingin maju atau mundur. Ramai di antara kalian yang mulai memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir, tetapi di dalam diam, seseorang ini memiliki kekuatan untuk mentransformasikan hubungan kalian. Dan dia begitu yakin dan percaya, seperti saya katakan barusan tadi, jikalau kalian ini berjodoh, kalian pasti akan bernikah ya. Ini bagi kamu hubungan yang memungkinkan. Kerana orang ini memiliki mindset yang cukup positif dan dia seorang yang percaya diri. Dia percaya ke depannya nanti kalian pasti akan bersatu. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya, energi si dia. Wow, testing. Detik ini benar apa yang saya katakan tadi ya. Hubungan kalian sedang banyak diuji, menjalankan pelbagai ujian, banyak rintangan dan halangan, sehingga kalian masing-masing bertindak untuk mendiamkan atau memasrahkan hubungan ini ya. Saya juga menangkap dikala hubungan kalian ini sedang diuji, ini seperti menguji ya, kekuatan cinta kamu kepada si dia dan menguji kekuatan cinta dia kepada kamu. Tetapi orang ini begitu yakin, dia begitu pasti, ini adalah jalan yang paling tepat, ini adalah jalannya. Dia begitu yakin bahawa jalan ini adalah jalan yang menuju ke arah kamu. Dan dia seperti tidak mahu berpaling ya, berpaling daripada hubungan kalian. Jikalau dia terpaksa menanti, menunggu momen yang tepat, dia akan melakukan itu dengan penuh kesabaran. Nah, ini energi yang saya tarik di sini. Kita cuba lihatkan energi masing-masing ya. Seperti apakah pandangan dia terhadap hubungan kalian ini detik ini? Seperti apakah pandangan dia terhadap hubungan kalian ini detik ini? Follow the path that's right for you. Nah, kartu ini hadir 2 kali ya di bottom of the decknya, dan kembali ya saya mengambil kartu yang sama. Testing. Saya merasakan begitu kuat teman-teman, seseorang yang merasakan di dalam hatinya kamu adalah orang yang tepat untuk dinikahi dan dia tidak mahu berpaling hati ke lain orang. Dia juga merasakan semesta membuka jalan ya yang hanya mengarahkan si dia kepada kamu. Follow the path that's right for you. Jalan yang telah dibukakan untuk si dia mengarahkan energinya ke arah kamu. Dan dia sentiasa percaya ya, tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk dinikahi selain kamu. Perbedaannya, hubungan kalian ini sedang being tested, diuji. Sekuat manakah ya hati dan perasaan kalian masing-masing. Nah, ketika ya sebuah hubungan mengalami testing seperti ini teman-teman, ujian dan rintangan yang ada, ini hanyalah untuk menguji kekuatan cinta yang dia miliki untuk kamu dan sekuat apakah, sejauh manakah akan kamu bertahan demi hubungan ini. Walaupun ya kartu di tengah menunjukkannya memasrahkan. Dan hubungan kalian begitu jelas terlihat sedang mengalami ataupun berhadapan dengan sebuah ujian. Ini hanyalah sebatas seperti menguji kekuatan cinta kamu untuk dirinya dan menguji sejauh manakah, sedalam manakah cinta si dia untuk dirimu. Seperti itu ya. Tetapi dia begitu pasti teman-teman. Setiap jalan yang dibuka ataupun ditunjukkan oleh semesta itu mengarahkan si dia kepada kamu lagi. Maka orang ini pasti dia akan menghadapi segala tantangan yang ada untuk menikahi kamu ya. Bagaimanakah pula dengan kamu? Shine your inner light brightly, optimistic. Di sini saya melihat energi kamu yang mulai terbuka ya. Kamu bersikap sangat optimis, very optimistic, tetapi kamu juga seperti menerima seadanya. Jikalau benar ya jalan yang dibuka itu akan mengarahkan ya kamu kepada si dia, kamu juga turut akan menerimanya. Jikalau apa yang terjadi itu adalah sebaliknya, kamu juga seperti bersikap sangat terbuka. Seperti saya katakan tadi ya, kartu di tengah ini benar-benar memperlihatkan kalian berdua ya, begitu yakin dan percaya kalian akan bernikah. Tetapi benar-benar memasrahkan kondisi hubungan kalian ke tangan takdir. Kamu tidak mahu mengekang, dia juga tidak mahu mengepush. Nah, apa gunanya teman-teman ya cuba mengontrol, mengendalikan sesuatu yang di luar kalian di luar ya kawalan kalian masing-masing. Maka di sini sama-sama memasrah seperti itu ya. Bottom of the deck, judge well. Wow, di sini teman-teman ya,
Use loving strength and discernment. Saya menangkap seperti masing-masing bersikap matang ya menghadapi hubungan kalian ini, dan kalian berdua seperti benar-benar ya merenungkan dan cuba membuatkan penilaian yang cukup baik. Menimbang-nimbang, memikir-mikir dan cuba membuat penilaian yang cukup baik ke arah hubungan di masa depan ini ya. Seperti kamu tidak mahu begitu cepat-cepat ya membuat keputusan, menyimpulkan sesuatu. Dia juga begitu ya, penuh dengan pertimbangan. Saya menangkap detik ini teman-teman ya, kalian berdua seperti sedang membuatkan sebuah pertimbangan atau penilaian yang terbaik. Tidak mahu terburu-buru. Masing-masing seperti mendiamkan, masing-masing cuba menarik diri. Judge well ya, mengindikasikan energi pertimbangan yang baik. Nah, energi ini saya tarik daripada kedua belah pihak. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang berani untuk menghadapi tantangan apapun demi untuk bernikah dengan kamu? Seperti apakah ciri-ciri orang ini? Seseorang yang berani ya menghadapi tantangan yang ada demi bernikah dengan kamu. Selain daripada kita sudah dapat tahu ya, orangnya baik, orangnya cukup positif, seseorang yang sering menebarkan kebaikan, seseorang yang suka bercanda dengan kamu, dan orang ini ringan tangan. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri dengan lebih terperinci. Siapakah orang ini sebenarnya? Nah, jikalau kalian gagal ya mengaitkan energi dengan seseorang di sini, kita cuba lihatkan lagi. Siapakah orang ini yang bakalan ya berani menghadapi tantangan yang ada demi bernikah dengan dirimu? I won't let negative thought consume me. Nah, sekali lagi teman-teman, hadirnya kartu ini menguatkan kartu positivity ini. Seseorang yang tidak akan mendengarkan omongan orang sekitarnya, kata-kata ataupun ya perbualan yang negatif untuk mempengaruhi pikirannya. Dia tidak akan mengizinkan ya gosip-gosip, kata-kata yang negatif, kata-kata yang kurang menyenangkan yang mungkin hadir daripada keluarganya, orang sekitarnya, rakan-rakannya, kerana ini akan mempengaruhi apa yang sudah dia percayai di hatinya untuk kamu. Dia tidak mahu lagi ya mendengar kata-kata yang negatif yang bakalan mempengaruhi keputusan yang sudah dia ambil untuk menghadapi, untuk dengan berani ya menghadapi apapun tantangan yang ada demi menikahi dirimu. I create magic. Teman-teman, orangnya cukup kreatif sekali ya. Mungkin mempunyai talenta-talenta seperti multi-talented, dan dia orang yang percaya diri. Seseorang yang sangat kreatif, bukan sahaja daripada segi pekerjaan. Kreatif untuk mewujudkan apa yang kelihatan seperti sukar untuk diwujudkan. Saya menangkap ya daripada karakteristik orang ini, dia sedang cuba mengupayakan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Walaupun terlihat kelihatan seperti mendiamkan hubungan ini ya, orang yang sangat kreatif ini akan mengupayakan lagi cara-cara terbaru untuk mendekatkan dirinya, seperti cuba melawan arus ya, demi menghadapi tantangan yang ada untuk menikahi dirimu. Beberapa di antara dia ini teman-teman, kerana ada dua gambar berbeza di sini ya, sama ada orang ini jauh lebih muda dari kamu, atau usianya mungkin sepantaran, atau jauh lebih tua dari kamu. Nah, energi ini terbuka. Sama ada orangnya orang yang jauh lebih muda, yang berarti kamu jauh lebih tua, ataupun dia seseorang yang sangat matang, atau jauh lebih tua daripada kamu. Energi yang lainnya. Nah, orang ini sangat suka menggunakan ataupun mengenakan ya sunglasses. Saya menangkap seseorang yang happy-go-lucky person, dan saya juga menangkap orang ini mungkin ya memiliki sedikit allergic, alahan. Hidungnya teman-teman ya sentiasa akan merah ketika dia begitu. Kamu tahu ya, alahan itu seperti allergic to something ya. Mungkin allergic to dust, allergic kepada perubahan cuaca, sering mendapat flu, sering kena flu seperti itu ya, sering bersin, dan dia sangat allergic, alahan ya kepada perubahan cuaca dan alam sekitar. Nah, hidungnya sentiasa akan merah. Orang ini cenderung kena flu, tetapi dia seorang yang suka bergaya, suka menggunakan jaket ya, mendandankan rambutnya dengan begitu cantik, sering menyikat rambut dengan baik ya, mempunyai rambut yang tebal, dan sering cuba mengimpresi dirimu. Dia sangat suka menggunakan sunglasses ini ya ketika berhadapan dengan cuaca yang panas. Tetapi orang ini mempunyai alahan seperti saya katakan tadi, allergic ya, prone to weather changes,
ataupun sangat mudah terkena flu seperti itu ya, sering bersin. Di sini teman-teman, lingkungan pertemanannya begitu ramai ya. Orang ini mungkin sangat suka menaiki motosikal. Sama ada dia seorang lelaki ataupun wanita. Jikalau dia seorang wanita mungkin sedikit tomboy, suka naik motosikal, ataupun dia mungkin memiliki kenderaan yang lain, tetapi lebih cenderung ya prefer untuk menaiki motosikal ini. Dia sering menghabiskan waktunya bersama rakan-rakan, pusing-pusing ke sini sana, atau cenderung menaiki motosikalnya. Orang ini seperti mungkin ya memiliki lebih daripada satu motosikal di rumahnya, dan saya merasakan dia orang yang suka pusing-pusing, ronda-ronda teman-teman ya, ambil angin, suka menaiki motosikal ketimbang menaiki mobil ataupun kenderaannya. Orang ini sering menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya. Beberapa di antara dia ini teman-teman, walaupun sudah berusia, masih lagi jomblo, mungkin tidak pernah ya, ataupun tidak bertemu dengan jodoh yang tepat, dan sering menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya. Nah, sekali lagi teman-teman, I am kind. Orang ini orang yang baik hati sekali. Berkali-kali ya kita menarik energi kartu yang sama ya. Orangnya sangat baik hati, dan sekali lagi ada hidung yang berwarna merah di sini ya. Saya menangkap seseorang yang sangat allergic ya, mempunyai alahan-alahan kepada habuk ya, dust, ataupun ketika ada perubahan cuaca dia akan bersin, akan kena selsema, kena flu, tetapi orangnya sangat baik hati. Beberapa di antara dia ini ya sama ada berkulit cerah ataupun berkulit kuning langsat, baik seorang lelaki ataupun perempuan. Di sini I believe in peace. Orang ini seorang yang pecinta kedamaian. Dia orang yang seperti lebih cenderung ya mendiamkan kamu jikalau adanya konflik. Ketika ada konflik, mungkin ada salah faham dan pertengkaran, dia akan cuba mengelakkan ini. Tidak mahu bertengkar dengan kamu demi menjaga hati masing-masing. Orang yang pandai jaga hati kamu maka memilih untuk diam ketika adanya konflik, adanya pertengkaran ya, pertelingkahan di antara kalian. Dia cenderung menarik diri untuk mendiamkan situasi hubungan ini daripada bertatapan muka dengan kamu dan bertengkar lagi. Dia lebih cenderung seperti mendiamkan diri. Dengan cara ini ya, the conflict will resolve by itself. Kalian akan mulai tenang dan diam ya, dan kemudiannya tidak akan bertengkar seperti itu ya. Orang yang akan cuba mengelak daripada pertengkaran yang menurut si dia ini tidak penting. Seperti itu ya. Mungkin ada pertengkaran kecil, salah faham yang kecil, dia cuba hindari daripada situasi seperti ini. Maka jikalau dia dapat menangkap energi kamu yang sedang tidak gembira, dia akan cuba menarik diri untuk mendiamkan. Saya menangkap beberapa di antara dia ini suka menggunakan jaket, atau kadang-kala ya suka menggunakan pakaian yang oversize, lebih besar daripada saiznya. Entah kenapa ya, saya menarik energi itu. Orangnya berpenampilan menarik, suka menggunakan jaket. Untuk para wanita ya, suka menggunakan scarf di lehernya. Memakai selendang atau mengikat scarf ya di leher atau di kepalanya, atau mungkin ada para wanita yang suka menggunakan hairband. Nah, untuk lelaki sama ada suka mengenakan jaket, atau ada kalanya cenderung menggunakan pakaian yang lebih besar, oversized clothes ya, ketimbang size-nya. Mungkin untuk merasakan selesa ya, kenyamanan. Dia merasakan mungkin memakai pakaian yang besar ini dapat menutupi dirinya dengan baik. Nah, cenderung ya wearing something oversized, pakaian yang lebih besar daripada size asalnya. Di sini teman-teman, I believe in food and healthy lunch. Orang ini teman-teman ya menjaga dietnya, menjaga pemakanannya, sering memakan makanan yang seimbang. Ada beberapa yang berkacamata atau kedua-duanya memakai kacamata ataupun salah satu. Beberapa yang lain sangat jikalau tidak menggunakan jaket ya, mungkin sangat suka memakai hoodies, pakaian yang seperti ini ya. Kalian berdua ini mungkin food lovers, sangat sukakan makanan. Tetapi ya, walaupun sangat menyukai makanan, orang ini menjaga pemakanannya dengan begitu seimbang, tidak akan sebarangan makan. Beberapa di antara dia ini ada sedikit nerdy ya. Orangnya begitu pintar, begitu bijak, suka membaca, dan cenderung kelihatan seperti the nerd ya. The nerd itu apa teman-teman ya? Seorang yang kelihatan seperti sering membaca, anak yang baik, hati yang baik ya, cenderung melakukan kerjanya sendiri, tidak suka mengganggu orang lain. Tetapi orang ini sangat pintar ya, mempunyai IQ yang sangat berbeda daripada kamu. Dan kepintaran ini
dia cenderung diamkan saja. Tetapi setelah kamu mengenali dia, ya, kamu mendapati, wow, dia ini begitu pintar sekali. Orang yang pandai mencari cara menyelesaikan, ya, masalah yang ada. Seperti itu, ya. Saya menangkap selain daripada suka membaca, ya, walaupun lingkungan pertemanannya begini, ya, saya menangkap dia sering menghabiskan waktu dengan lingkungan pertemanan yang sama, sukar menghadirkan orang lain. Dan orang ini ada beberapa, ya, yang agak pendiam, malu-malu mahu, tetapi sangat mengharapkan kamu. Mungkin, ya, mempunyai perasaan yang begitu besar, tetapi tidak mengungkapkan sepenuhnya kepada kamu. Nah, ini ciri-ciri orangnya, teman-teman, ya. Dan seperti saya katakan tadi, cenderung mengenakan, ya, pakaian yang oversize, lebih besar daripada saiz asalnya. Entah kenapa saya menarik energi seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi di sini, teman-teman. Mengapakah dia rela atau sanggup menghadapi apapun tantangan yang ada demi bisa bersama atau menikahi kamu? Mengapakah begitu, ya? Kita cuba lihatkan di sini. Mengapakah kini dia berani, ya, untuk menghadapi apapun tantangan yang ada demi bersama dan demi menikahi kamu? Okey, teman-teman, di sini ada Seven of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang sudah lama berjuang sendirian. Dia sudah lama berada dalam posisi berjuang sendirian dan orangnya menjadi tertutup kerana ini, ya. Ketika sudah lama bersendirian seperti ini, teman-teman, keadaan yang berpanjangan sehingga dia menjadi seseorang yang tertutup, ya. Kini dia merasakan, ya, dia tidak mahu lagi berjuang seorang diri. Dia tidak mahu lagi, ya, terpaksa seperti seorang diri menghadapi segala kesukaran dalam hidupnya. Kini dia mulai, ya, bersikap terbuka, ingin seperti mempunyai kolaborasi, teamwork yang baik dengan kamu. Dan dia juga merasakannya selain daripada jatuh cinta, dia menemukan partner yang begitu baik. Seseorang yang dapat membuatkan dia terbuka, curhat kepada kamu, benar-benar mencurahkan segala perasaan di hatinya dengan kamu. Kenyamanan yang kamu wujudkan di sini, teman-teman, membuatkan dia tidak lagi menjadi seseorang yang tertutup. Dengan adanya kamu di samping dia menjadi orang yang lebih terbuka. Dan dia seperti ingin menamatkan zaman bujangnya. Dia merasakan tidak mahu lagi, ya, tidak perlu lagi bersendirian seperti ini, berjuang bermati-matian tanpa ada orang yang dia cintai. Ketika dia bertemu dengan kamu, ini semua berbeza. Kamu menukar persepsinya. Kamu memujudkan rasa nyaman bahawa dia ini pantas dicintai. Dia perlu bernikah dengan seseorang kerana dia mulai merasakan dia bertemu, ya, dengan pasangan yang tepat. Di sini ada saling ketertarikan dan kamu mewujudkan kenyamanan yang cukup luar biasa, ya, yang selama ini kamu lihat dia bersebelahan dengan Seven of Wands. Dia orang yang tertutup, berjuang bermati-matian seorang diri. Tetapi dengan hadirnya kamu di dalam hidupnya, ini berbeza. Kamu memberikan dia gambaran bahawa cinta itu tidak perlu, ya, sesukar ini, dan dia menjadi orang yang mulai terbuka dengan adanya kamu. Seperti kamu berjaya membuka pintu hatinya lagi, ya, maka dia sanggup menghadapi apapun tantangan ketika dia menyedari dia telah menemukan orang yang tepat itu, iaitu kamu. Di sini, teman-teman, Four of Swords. Kamu tahu, teman-teman, orang ini sudah lama lelah begini, ya. Mungkin sering mengalami jatuh bangun sebuah hubungan, sering gagal dalam hubungan percintaan, dan ketika dia bertemu dengan kamu, dia mulai yakin. Dia tidak mahu lagi menghadirkan orang lain. Walaupun mungkin, ya, hubungan kalian ini sering dihadapkan kepada banyak rintangan dan banyak ujiannya, dia tetap yakin dan percaya ketika dia berehat, ya. Ketika dia merenungkan hubungan ini, cuba memberikan penilaian yang baik, ya, dia menyedari bahawa dia tidak mahu lagi berpaling ke lain hati. Selain daripada kamu merupakan perhentian terakhirnya, dia tidak ada hati lagi, ya, untuk dibuka kepada orang lain. Kerana dia merasakan orang yang tepat itu adalah kamu. Nah, kamu lihat, ya, Seven of Wands, Four of Swords didampingi di kartu yang tengah ini, Two of Cups. Dia yakin dan percaya. Dengan kamu wujud sebuah keajaiban. Dengan kamu perasaan itu berbeza, tidak sama dengan orang lain. Ketika dia menjalankan hubungan ini dengan orang lain, ya, dia seperti terpaksa berjuang sendiri, kelelahan. Kini ketika dia sudah bertemu dengan kamu, dia seperti rest assured,
begitu yakin dan percaya kamulah orang yang dia inginkan. Tidak mahu lagi mencari orang lain, menghadirkan orang lain ataupun berpaling kepada lain hati. King of Wands. Dia seseorang yang benar-benar tertarik dengan kamu. Hatinya sudah terikat dan tidak mahu berpaling kepada orang lain. Dia merasa kamu berjaya mengikat hatinya, maka dia tidak akan berpaling hati kepada orang lain. Di sini teman-teman, dia dapat menemukan sebuah kenyamanan. Hadirnya kamu dalam hidupnya benar-benar berjaya seperti mentransformasikan hidupnya daripada hidup yang lepas, yang penuh dengan gejolak ketika sering jatuh bangun dalam sebuah hubungan, kepada sebuah kedamaian. Kamu berjaya membawa dia daripada situasi air yang tidak tenang kepada air yang lebih tenang. Dia merasakan ada kedamaian, ada energi soulmate dengan kamu. Dengan kamu sering ada kenyamanan, kedamaian yang dia rasakan di hatinya. Kamu benar-benar buat dia berfikir, buat dia tersedar, menyedari kamu adalah orang yang tepat itu. Seperti orang yang sudah mencapai target ketika dia fikirkan lagi teman-temannya, dia tidak pernah merasakan kenyamanan yang seperti ini. Kemana pun dia pergi, walaupun kalian mungkin sedikit komunikasi dia sentiasa membawa kamu bersama-samanya. Dia sentiasa membawa energi kamu bersama-samanya. Ketika ditanyakan kepada hatinya sendiri, mengapakah begini? Jawapannya adalah dia tidak pernah meninggalkan sisi kamu. Mungkin kalian berjauhan, hubungan long distance relationship, mungkin ada yang tidak pernah bertemu. Tetapi kemana pun dia pergi, dia sentiasa membawa kamu di sampingnya. Ketika dia menyadari hakikat ini, dia tersedar bahawa dia benar-benar tertarik dengan kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman Dan kamu berjaya mewujudkan sebuah kedamaian di hatinya yang tidak pernah dia rasakan dengan orang lain. Kamu tahu teman-teman, ketika dia berehat di waktu malam ataupun di waktu petang taking a nap, dia sentiasa merenungkan kamu. Setelah dia begitu lelah merenungkan kamu, baru dia akan ketiduran. Dan ketika dia tidur, dia seperti bermimpi. Kamu adalah pasangan tepat yang dia cari-cari selama ini. Balik-balik mimpi itu akan mengarahkan dia kepada kamu. Dan ini menyedarkan dia bahawa dia tidak mahu lagi berpaling ke lain hati. Mengapa perlu mencari lagi ketika dia sedar ketertarikan itu adalah bersama dengan kamu? Wow, di sini teman-teman ada Four of Cups Benar apa yang saya barusan katakan tadi Dia tidak pernah lagi seperti terbuka hatinya untuk menerima cinta baru. Yang dia fokuskan adalah ke arah kamu. Yang dia pikirkan sebelum tidur adalah kamu. Maka ini menyedarkan dia ketika dia mengalami kesukaran untuk membuka hatinya kepada orang lain, dia sedar orang yang dia inginkan adalah kamu. Bermati-matian orang yang dia inginkan adalah kamu. Orang yang dia pikirkan di sini adalah kamu. Ketika ada tawaran baru yang mendekati, dia juga tidak mahu melayan. Nah, ini dikuatkan dengan kartu Four of Swords dan juga Four of Cups. Dia sering merenungkan kamu teman-teman dan dia percaya apapun yang jadi, jadilah. Dia akan beranikan dirinya untuk menghadapi segala tantangan yang ada demi untuk bernikah dengan dirimu. Nah, benar teman-teman. Ini adalah kata putus daripada si dia. Kamu merupakan perhentian terakhirnya. Dia tidak mahu lagi bergerak kepada orang lain. Jikalau ada halangan dan rintangan di hubungan kalian, dia perlu mentransformasikan hubungan ini. Tetapi dengan hadirnya kartu Death ini, dari tadi saya menangkap energi kamu yang mungkin saling memasrahkan, mendiamkan. Mungkin di sini ada yang memutuskan, tetapi tidak di pihak si dia. Walaupun dia dapat merasakan mungkin ada yang putuskan, tidak mahu melanjutkan, tetapi dia ada kekuatan, energi yang mengarah kekuatan dia kepada kamu dan dia ingin mentransformasikan hubungan kalian. Menurut dia, biarlah putus. Kerana perlu mencapai tahap ini sebelum kalian bernikah. Sebelum kalian bernikah pasti akan diberikan ujian. Ini testing daripada semesta untuk memperlihatkan betapa kuatkah perasaan yang dia miliki untuk kamu dan betapa kuatkah perasaan yang kamu miliki untuk si dia. Nah, ini testingan yang terakhir. Ketika berlakunya ujian yang sekuat ini untuk menguji kalian sebelum kalian sampai ke jenjang pernikahan. Nah, di sini saya tidak tahu siapa yang putuskan siapa. Ada yang baru memutuskan baru-baru ini. Tetapi dari pihak si dia, ini ujian yang terkuat yang berlaku di hubungan kalian detik ini. Tetapi dia mempunyai kekuatan
untuk mentransformasikan hubungan kalian ke depannya. Dan dia yakin dan percaya walaupun ada yang memutuskan, jikalau kalian berjodoh, kalian pasti akan bernikah. Dan orang ini teman-temannya dengan kehadiran kartu Death ini menguatkan lagi. Mengapakah dia rela menghadapi tantangan apapun demi menikahi kamu? Kerana kamu merupakan perhentian terakhirnya. Dan dia tidak tergerak lagi untuk mencari orang lain. Apakah ada tawaran cinta daripada orang lain? Yes. Banyak tawaran cinta yang mendekati. Tetapi tumpuan dan fokusnya hanya ke arah kamu. Orang ini tidak mahu berganjak pergi daripada hubungan ini. Walaupun lebih terlihat kamu di sini semakin mendingin. Ini yang membuatkan ketika saya membuka barisan pertama tadi ada energi yang memasrahkan. Tetapi dia yakin dan percaya kerana dia seseorang yang sering menebarkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan dia percaya, berlandaskan kebaikan dirinya, dia akan menuai kebaikan itu. Begitu yakin ke depannya nanti, dia akan berjaya mentransformasikan hubungan kalian. Walaupun di sini terlihat ada ujian yang begitu kuat sehingga ada yang memutuskan. Bottom of the deck di sini kita ada kartu Page of Cups. Saya menangkap seseorang yang benar-benar masih akan datang memasuki hidup kamu dan memberikan kamu kejutan-kejutan kecil. Seperti memberikan kamu untuk mengingatkan kamu yang dia tidak ke mana-mana. Walaupun ada yang memutuskan, dia tetap hadir lagi dan lagi. Kerana menurut si dia, kamu boleh putuskan teman-teman. Tetapi keputusan terakhir itu tidak terletak di tangan dia atau di tangan kamu. Ini terletak di tangan Tuhan. Jikalau kalian berjodoh, kalian pasti akan bersama. Jikalau hubungan ini memungkinkan, kalian pasti akan bernikah. Dan wujud sebuah keberanian ini energi zodiak Scorpio teman-teman. Energi zodiak Scorpio ini teman-teman seorang yang cukup determinasi. Dan dia mampu mewujudkan apapun yang dia ingin wujudkan. Orang yang akan melawan arus. Orang yang tidak akan berdepan dengan sebuah kekalahan. Jikalau kamu baru putuskan dia contohnya, dia akan bangkit lagi dan memperjuangkan hubungan ini ke depannya. Kartu transformasi teman-teman akan mentransformasikan hubungan kalian ini secara besar-besaran. Dan saya menangkap ada kekuatan daripada King of Wands, seseorang yang akan bertindak tidak melalui sebuah kata-kata tetapi akan bertindak dengan aksinya. Dia akan mengejutkan kamu, dia akan datang lagi mencari kamu dan ini akan membuatkan kamu kembali ragu-ragu Waduh, bagaimana jikalau kamu sudah putuskan? Dia seperti akan menciptakan, mewujudkan kebingungan ini di hati kamu ketika dia beraksi untuk mentransformasikan hubungan kalian. Nah, ini yang diceritakan oleh kartu-kartu ini dan dia akan mewujudkan sebuah pertemuan yang begitu sukar untuk diwujudkan. Mungkin kalian ini sukar untuk bertemu mungkin jarak jauh ataupun kamu menutup akses. Tetapi kerana kekuatan ini, kekuatan daripada energi Scorpio ini, dia akan pastikan kalian akan bertemu. Dan dia akan wujudkan ini secara nyata melalui sebuah aksi. Orang ini teman-teman, dia tidak akan banyak cakapnya Dia tidak akan menggunakan percakapan untuk meyakinkan kamu. Tetapi dia akan bertindak. Dan tindakan ini will speak louder than words. Aksinya akan berbicara lebih kuat daripada apa yang dia omongkan. Begitu. Dan ini akan menimbulkan keraguan di hati kamu nanti Kenapakah ketika kamu bersikap dingin, memutuskan untuk pergi, tetapi dia kembali lagi? Nah, ini yang akan dilakukan oleh orang ini. Kamu perhatikan nanti Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan kali ini sepertinya hadir daripada zodiak Scorpio. Scorpio mendominasi bacaan kita hari ini. Hanya ada satu major arkana dan juga didampingi dengan zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi saya lebih melihat ke arah Leo teman-teman lebih ke arah Leo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer. Gemini, Libra, Aquarius, saya menangkap energi yang lebih ke arah Libra fire element tadi teman-teman Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Leo dan Aries begitu and then we have yang tidak terlihat di sini sepertinya adalah zodiak yang berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Tidak terlihat
di pembacaan hari ini. Tetapi ini hanya merupakan zodiak. Setiap kartu ini akan mewakili zodiak-zodiak sign ini, teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Mungkin saya gunakan kartu yang sama. Dengan segala hambatan dan resiko yang ada, apakah yang akan dia upayakan demi merealisasikan impian ini, iaitu untuk bersama atau bernikah dengan kamu? Nah, jikalau banyak hambatannya, ada yang sudah memutuskan, ada yang sudah mengakhiri hubungan ini. Kita cuba lihatkan ya, apakah yang akan dia upayakan melalui sebuah aksi demi mentransformasikan hubungan kalian, bertindak dengan penuh keberanian untuk menantang ya, ataupun melawan arus ya, menghadapi tantangan yang ada demi menikahi kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang akan dia lakukan demi menghadapi segala hambatan dan risiko yang ada? Make time to work, rest and play. Priority. Saya menangkap energi seseorang yang mula ya akan meluangkan waktu untuk memprioritaskan waktunya. Saya menangkap dia akan spend quality time. Setelah merenung dalam-dalam dan begitu pasti kamu adalah pasangan yang tepat, dia seperti akan mencari waktu untuk diluangkan bersama dengan kamu. Dia mulai tersedar ya, dia perlu mengorbankan waktunya untuk spending quality time dengan kamu. Sama ada melalui video call, a phone call away, ataupun benar-benar bertemu dengan kamu. Perlu mencari waktu untuk diluangkan bagi dia meyakinkan kamu yang dia sentiasa ada, dia datang dan pergi dalam hidup kamu dan dia tidak ke mana-mana. Mungkin dengan cara ini dia dapat meyakinkan kamu ya, seseorang yang sentiasa berada di samping kamu. Ini akan memberikan kamu surety, keyakinan bahawa inilah orang yang paling tepat untuk kamu nikahi. Ketika kamu memerlukan dia, dia sentiasa ada untuk dirimu. Dia mulai menyedari teman-teman yang mungkin ini adalah kendalanya, jarang meluangkan quality time bersama dengan kamu. Maka ini tidak meyakinkan kamu ya. New beginning, have the faith to walk through new doors. Akan ada pintu-pintu baru yang terbuka di hubungan kalian ini. Saya menangkap energi seseorang yang akan mengupayakan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Mungkin melakukan hal-hal yang baru ya, demi meyakinkan kamu. Dan akan ada banyak pintu yang terbuka untuk kalian. Mungkin sebelum ini sukar untuk bertemu ya, tidak ada peluang itu. Kedepannya nanti, pintu akan terbuka untuk kalian di sini. Reflect God's compassion. Saya lebih menangkap kartu ini ya, semesta akan membuka jalan. Semesta akan mulai membuka jalan untuk kalian. Mungkin banyak rintangan, ujian dan halangan di hubungan kalian ya, sehingga untuk mewujudkan sebuah pertemuan itu juga tidak memungkinkan. Tetapi di sini semesta seperti berpihak dengan kalian berdua. Ketika hubungan ini sedang jeda, ada yang berpisah, ada yang putus ya, saya menangkap seperti pintu baru akan terbuka. Semesta akan membantu untuk menyatukan kalian kembali. Kerana ini sepertinya sudah di luar kendali si dia. Seseorang yang benar-benar ya berpasrah akan hubungan ini di tangan Tuhan. Ketika dia mulai berpasrah, tidak mengekang kamu, maka semesta merasakan ya ada pintu yang akan terbuka untuk kalian di sini. Nah, ketika kita tidak mengejar, ketika kita tidak mengupayakan, ketika kita tidak memaksakan keadaan, things will change the other way around, teman-teman. Ketika kita merasakan, okeylah, saya akan memasrahkan hubungan ini ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan. Maka ada pintu baru yang terbuka untuk kalian di sini. Dan saya menangkap orang ini yang berpasrah ya, benar-benar yakin bahawa jalan yang dibuka itu akan mengarahkan dia ke arah kamu. Dan kalian akan bersatu kembali seperti kartu transformasi ini. Blessing of innocence and purity. Nah, ini berlandaskan hatinya yang baik seperti saya katakan tadi. Ada keberkahan seperti receiving God's favor ya. Tuhan berpihak di pihaknya, membantu dia untuk bersatu dengan kamu. Nah, seperti saya katakan di awal bacaan teman-teman, jikalau ada jodoh, tidak akan ke mana-mana ya. Saya menangkap energi dia yang walaupun berpisah dengan kamu, ada yang terpisah, ada yang tidak berkomunikasi, ada yang mungkin juga tidak bertemu selama beberapa tahun ya. Tetapi ketika ini sudah ditakdirkan, kalian pasti akan disatukan lagi. Maka dia memiliki keberanian, keyakinan ya, untuk menghadapi apapun tantangan yang ada untuk menikahi kamu. Dia begitu yakin kamu akan menjadi miliknya.
You call it madness, but I call it love. Nah, ini begitu sinkron dengan apa yang saya barusan bicarakan tadi ya. Ketika kamu merasakan tidaklah kak, ini semua sebuah ilusi, ini semua mungkin merupakan sebuah kegilaan, madness, kegilaan ya, but I call it love. Kerana ada rasa ketulusan cinta yang hadir dari hatinya untuk kamu. Dan niat itu baik ya, niat itu baik. Semesta dapat melihatkan niat di hatinya yang begitu suci, begitu tulus mencintai kamu. Maka pintu itu akan terbuka lagi untuk mengarahkan dia ke arah kamu. Semesta teman-teman tidak akan mengarahkan ya niat orang yang tidak baik ya. Semesta tidak akan menunjukkan ataupun membawa seseorang yang tidak memiliki niat baik untuk dinikahi dengan kamu. Seperti itu ya, maka semesta akan membawa seseorang yang memiliki ketulusan cinta, niat yang baik, hati yang baik untuk dinikahi dengan kamu. Itu arti saya tadi ya. Maka you call it madness, but I call it love. I sense that you are keeping a distance. Nah, ini tadi teman-teman saya katakan tadi ya. Dia sudah dapat merasakan ada kedinginan di hubungan kalian. Dia dapat merasakan kamu mulai menjauh ya. Tetapi dia memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. I try, but I can't get you out of my mind. Berkali-kali dicuba teman-teman, berkali-kali direnungkan, dan dia benar-benar ingin mengeluarkan kamu daripada pikirannya, tetapi tidak berhasil. Kamu tetap hadir lagi dan lagi di dalam pikirannya. Kita cuba lihatkan lagi ya, apakah yang ingin disampaikan di sini. I see my mistakes clearly. Di sini teman-teman dia dapat melihat kesilapannya dengan begitu jelas ya. Ketika dia dapat melihat kesilapannya dengan begitu jelas, ini menyedarkan dia, teman-teman. Jikalau kesilapan itu berlaku di pihaknya, sudah pasti dia perlu perjuangkan kamu lagi. Dan dia mulai menyedari bahawa kamu adalah pasangan yang paling tepat untuk dinikahi. Ketika dia menyedari, dia silap, ada perilakunya yang tidak tepat, dia perlu mentransformasikan hubungan ini. I love you and never intended to hurt you. Walaupun ini terjadi teman-teman, dia sangat mencintai kamu dan tidak pernah terniat langsung di hatinya untuk melukai hati kamu. Tetapi ini yang terjadi ya, tanpa disengajakan dia mungkin ya mengecewakan kamu, menghampakan kamu, tetapi sebenarnya tidak pernah terniat untuk melukai hati kamu. Maka ketika dia menyadari kesilapan itu berada di pihaknya, dia perlu kembali untuk perjuangkan kamu lagi. Maka teman-teman berlandaskan kesadaran ini ya, ini yang membuatkan dia rela menghadapi tantangan apapun, memberanikan dirinya untuk menikahi kamu, memperjuangkan kamu lagi. Okey guys, kita cuba lihatkan ya beberapa initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Okay, I think that's enough. Maaf ya teman-teman, cuaca kebelakangan ini sangat-sangat panas ya. Dan saya tidak menggunakan aircon ya sewaktu membuat bacaan. Maka saya, I don't know you guys, my energy is so drained ya. Merasakan begitu lelah ya, walaupun untuk membacakan ya, seolah-olah lack of oxygen seperti itu ya. Kerana cuaca yang begitu panas ya. Akhir-akhir ini membuatkan saya seperti kelelahan ya, begitu sukar walaupun untuk mengungkapkan ya kata-kata yang mudah. It's not easy actually ya untuk membuat pembacaan ini ya. Kelihatan seperti mudah ya, tetapi you actually need tenaga teman-teman ya untuk menjelaskan. Dan saya tidak tahu teman-teman ya, akhir-akhir ini kerana cuaca yang begitu panas membuatkan saya seperti benar-benar kelelahan ya, dan agak sukar untuk mengungkapkan kata-kata yang tepat. Tetapi saya berharap pembacaan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kamu pencerahan kepada tema readingan hari ini. Dia yang rela menghadapi tantangan apapun demi menikahi kamu. Okey teman-teman, Q, S, B, V, Z, F, J, T, X, L, I, W, K, H, G. Sekali lagi teman-teman ya, Q, S, B, V, Z, F, J, T, X, L, I, W, K, H, dan di sini ada huruf G sebenarnya. Okey guys, kelihatan ya?
Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.